Ijazah berbeda, itu yang pertama. Dan yang kedua, namanya juga berbeda. Di KTP itu tertulis namanya Bistamam, sedangkan di dalam ijazahnya tertulis namanya Bistamam Hanafi. Nah, yang ketiga, tulisan yang ada di ijazah itu dengan kertas itu juga jauh berbeda. Formnya ataupun belangko ijazahnya itu memang terlihat sudah cukup tua, karena itu keluaran tahun 1968. Sementara tintanya masih segar terlihat. Yang selanjutnya kejanggalan yang kita rasa itu ada di ejaan tulisan yang ada di ijazah. Pertama, di ijazah yang di belangkonya itu diketik yang menggunakan pakai mesin ketik itu masih menggunakan ejaan Republik atau yang lebih kita kenal dengan ejaan Suwandi. Sementara di tulisan tangannya itu ejaannya sudah ejaan yang disempurnakan ataupun EYD. Jadi kejanggalan-kejanggalan tersebutlah yang membuat kita yakin dan percaya kalau ijazah yang digunakan oleh Bupati Rokan Hilir itu palsu. Nah, yang selanjutnya untuk SD dan SMP-nya juga setelah kita telusuri tidak ditemukan adanya ijazah SD yang SMP. Yang ada malahan dia membuat ataupun memohon ke dinas yang ada itu SKPI namanya, surat keterangan pengganti ijazah, dengan alasan ijazahnya hilang. Jadi dari dasar itu semua kita yakin nih, ini palsu nih ijazahnya nih gitu. Mungkin itu aja. Kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ini kan menyangkut KPU, Bang. Kedepannya dari pihak Abang ada nggak untuk melaporkan KPU ke Bareskrim dengan laporan yang sama? Tentu saja. Tapi langkah awal ini kita mau fokus ke ijazahnya dulu. Kita mau adukan terkait dugaan melanggar Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sesdiknas tahun 2003 nomor, kalau nggak salah saya nomor berapa gitu. Yang jelas undang-undangnya itu dilanggar dia atas dugaan pembuatan dan penggunaan ijazah palsu. Selanjutnya juga kita melaporkan dia terkait dugaan melanggar KUHP pasal 6 berapa gitu ya. Jadi kita di sini fokus kita itu untuk sementara bupatinya dulu. Setelah itu nanti kalau ini nanti bisa dibuktikan oleh teman-teman penyidik di Bareskrim, kita akan sampai ke menyeret KPU-nya juga. Ini sudah berapa lama kasusnya? Jadi kalau ini kasusnya, saya sampai saat ini menerima ijazah itu baru sekitar 3 hari yang lalu. Setelah saya menerima, saya buat kesimpulan saya harus melaporkan ini ke Mabes Polri. Dalam hal ini Bareskrim, karena saya khawatir kalau masih di sana kurang greget gitu. Karena bupati kami ini bupati yang paling senior di Provinsi Riau. Jadi kita yakinnya level beliau itu memang harus di Mabes Polri untuk dilaporkan. Bupati tersebut sudah menjabat berapa lama? Bupati tersebut itu sama dengan bupati yang pemenang pemenang pilkada serentak kemarin. Jadi serentak itu semua. Bang, untuk yang dilaporkan ini ijazah palsu ini S1 atau SMA? Jadi yang dilaporkan ini ijazahnya SEMEA PGRI Kota Pekanbaru, terbitan tahun 1968, atas nama Bistamam Hanafi. Abang udah ngecek ke SEMEA-nya, Pak? Gimana? Abang udah ngecek ke SEMEA-nya? Ya, kita sudah ada pegang ijazahnya. Fotonya dia lengkap, jelas terlihat kalau itu ijazahnya kuat kita duga itu palsu. Abang udah konfirmasi ke bupatinya tersebut belum? Ya, jadi bupatinya sudah kita konfirmasi kalau dia tetap melalui anak-anaknya, karena bupatinya ini kebetulan ayah kandung dari anggota DPR RI, yaitu Ibu Karmila Sari. Beliau berstatement komisi berapa beliau dari Golkar. Jadi kalau itu benar adanya kata mereka ijazahnya. Berarti mengakui itu ijazah asli ya. Dari anaknya yang anggota Dewan itu? Iya, betul. Anaknya anggota DPR RI, fraksi Golkar. Bang, untuk abang sendiri udah cross check ke SEMEA sekolah bupati tersebut, SEMEA-nya udah cross check belum? Nah, ke TP langsung ke sekolahnya belum. Saya belum cross check langsung ke sekolahnya, tapi saya sudah komunikasi dengan salah satu oknum gurunya. Nah, jadi kalau berdasarkan investigasi kita, nama itu memang benar ada, tapi bukan Bistamam ini orangnya. Itu kuat diduga bukan dia orangnya. Makanya dugaan kita itu mengarah ke
dia mencari belangko kosong dan diisi dengan tinta yang terbaru. Gitu. Itu dugaan dari kita. Bang, posisi pelaporan ini Abang sebagai pribadi atau mewakili? Saya melapor atas nama pribadi saya sebagai warga Kabupaten Rokan Hilir. Emang selama ini ada indikasi ada kecurangan atau selama kepemimpinan bupati tersebut nggak beres atau gimana? Makanya Abang. Ya, jadi gini, ini berangkat dari kerisauan kita. Jadi belum lama ini bupati yang baru dilantik, saja dilantik sudah berani memberhentikan ribuan honorer sebanyak 2.800 lebih, dan cara memberhentikannya juga luar biasa tidak manusiawi, hanya dengan menggunakan telepon. Guru. Dengan telepon honorer itu diberhentikan. Guru atau apa? Itu honorer di dinas-dinas, di kantor-kantor. Nama bupatinya siapa? Nama bupatinya Bistamam, Bupati Kabupaten Rokan Hilir. Bang, untuk penduduk setempat atau kabupaten setempat dengan adanya kejadian seperti ini gimana, Bang? Tanggapan untuk jadi gini, kabupaten. Saat ini sudah sangat hangat di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Rokan Hilir. Boleh kita lihat di medsos, di Facebook. Ini sudah sangat luar biasa hangat. Sudah jadi trending topik ini di Provinsi Riau. Jadi berbagai pro kontra terjadi. Pendukung itu tetap masih ada, yang juga mengkritik kita juga melaporkan ini juga ada. Jadi kalau dipresentasikan ya kurang lebih banyak mendukung kita lah gitu. Karena belum lama beliau menjabat, tapi kebijakan-kebijakannya sudah luar biasa menyakiti hati orang banyak, khususnya hati-hati rakyat kecil.